Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan tampilan One UI 5.0 berbasis Android 13 di Samsung S22 Ultra dengan iOS 16 di iPhone 14 Pro Max. Kedua UI ini di update terbaru sekarang terlihat semakin terang-terangan, terinspirasi dalam tanda kutip satu sama lain. Samsung One UI terlihat langsung gerak cepat satset menyesuaikan nama dan fitur baru di One UI 5 terbaru. Dan hal itu berlangsung tak lama setelah Apple meluncurkan beberapa fitur terbarunya di iOS 16. Hal ini langsung terlihat di fitur Mods and Routines di Samsung One UI terbaru yang tanda kutip terinspirasi dari Focus Mods di iOS. Padahal sebelumnya di Samsung One UI sebenarnya fiturnya sudah ada dan bernama Bixby Routine. Hanya saja di versi terbaru ditambahkan fitur Mods saja dan namanya diganti Mods and Routines. Fitur Mods ini kalau kita bandingkan dengan mode fokus di iOS akan langsung terlihat kalau One UI berusaha menghadirkan fitur yang serupa seperti di iOS 16 dan berusaha ditambahkan di versi One UI 5 terbaru. Kemudian ada juga fitur Edit Lock Screen yang juga baru dihadirkan Apple di iOS 16. Dan tak lama berselang saat peluncuran One UI 5, Samsung juga langsung menambahkan fitur Edit Lock Screen terbaru yang sebenarnya sebelumnya juga sudah ada. Akan tetapi di update terbaru ini juga ditambahkan dengan beberapa tambahan fitur dan tampilan baru. Dan untuk fitur Edit Lock Screen terbaru kali ini juga lagi-lagi sangat menyerupai cara Edit Lock Screen terbaru di iOS 16. Selain cara editnya, untuk beberapa pilihan desain tampilan lock screen di Samsung One UI 5 ini terlihat sangat menyerupai tampilan di iOS 16. Hal ini langsung terlihat saat kita ingin memilih font untuk tampilan jam di lock screen, dan ada juga beberapa pilihan efek warna wallpaper yang juga mirip dengan iOS 16. Akan tetapi walaupun terlihat lumayan mirip, ada juga beberapa fitur lock screen ini yang hanya ada di iOS 16. Dan fitur ini belum ada di One UI 5 setidaknya sejauh video ini dibuat. Untuk contoh beberapa fiturnya yang eksklusif tersedia di iOS 16 di bagian lock screen, salah satunya adalah fitur Depth Effect dari foto wallpaper yang digunakan di lock screen. Selain itu ada juga beberapa wallpaper khusus dari gambar emoji yang bisa diubah-ubah sesuai dengan emoji yang diinginkan. Kemudian yang lain ada juga wallpaper planet yang transisinya langsung seamless perpindahannya dari lock screen ke home screen. Kemudian selain itu ada juga fitur Live Activities yang bisa digunakan salah satunya untuk cek skor pertandingan bola yang sedang berlangsung. Dan untuk fitur widget juga sedikit berbeda. Di versi iOS langsung terlihat widgetnya di bagian bawah jam. Sedangkan di Android 13 di One UI 5 harus di-tap dulu di bagian jam untuk memunculkan widget di lock screen. Kemudian di iOS 16 untuk tampilan lock screen yang bisa diedit dan langsung tersimpan juga bisa untuk beberapa tampilan lock screen. Sedangkan di One UI 5 hanya bisa satu lock screen saja. Untuk tampilan musik yang sedang dimainkan dan juga notifikasi terlihat tidak banyak berubah di Samsung One UI 5. Di sini terlihat hanya ikonnya saja yang sedikit lebih besar. Sedangkan di versi iOS 16 tampilan notifikasinya hadir dengan opsi notifikasi yang baru. Ada tampilan yang stack, list, dan number. Selain itu, fitur Synchronize Focus Mode dengan wallpaper lock screen juga belum ada di One UI 5. Dan fiturnya hanya ada di iOS 16 sejauh ini. Untuk di One UI 5.0 hanya bisa tampil modes yang aktif saja di lock screen tanpa bisa sinkron dengan tampilan wallpaper. Kemudian di bagian tampilan saat setting wallpaper dari lock screen maupun langsung dari settingnya, di Samsung One UI 5 juga sekarang tampilannya sangat menyerupai tampilan saat setting wallpaper di iOS 16. Selain penempatan, pilihan-pilihan wallpapernya terlihat sangat menyerupai iOS 16. Untuk pilihan warna gradasi di bagian paling bawahnya juga terlihat sangat mirip. Untuk yang masih eksklusif hanya ada di iOS 16 adalah fitur Blur Wallpaper. Untuk fitur ini sejauh ini masih belum ada di Samsung One UI 5.0. Kemudian untuk widget di lock screen juga sekarang di One UI terbaru sudah menyempurnakan fitur stack widget yang sebelumnya terinspirasi dari Apple. Fitur ini sudah ditambahkan dari One UI 4.1 sebelumnya, akan tetapi masih belum bisa untuk buat widget langsung dengan drag and drop langsung di widgetnya. Dan sekarang di Samsung One UI 5 sudah support untuk tambah stack widget secara langsung. Kalian bisa langsung drag widget yang berukuran sama di atas widget lainnya, dan widget biasa pun akan langsung berubah menjadi stack widget. Kemudian selain itu ada juga fitur baru Smart Suggestion di widget One UI 5.0. Fitur ini juga sangat mirip dengan widget yang sudah lebih dulu hadir di iOS 16 yang bernama Siri Suggestion. Untuk sedikit perbedaannya, di Samsung One UI, fitur Smart Suggestion ini hanya ada satu pilihan ukuran saja. Sedangkan untuk Siri Suggestion di iOS 16,
terdapat beberapa pilihan ukuran yang berbeda. Dan perbedaan lainnya untuk tampilan Siri Suggestion di iOS, tampilan ikonnya akan langsung menyatu dengan ikon aplikasi lainnya dan tidak terlihat seperti sebuah widget. Sedangkan Smart Suggestion di Samsung One UI 5, tampilannya akan langsung terlihat seperti widget yang terpisah dari ikon-ikon lainnya. Kemudian selanjutnya untuk fitur copy text dari foto yang sebelumnya hadir di iOS 16, sekarang juga semakin ditingkatkan fiturnya di One UI 5 terbaru sehingga penggunaannya sekarang bisa lebih mudah untuk diakses. Walaupun demikian, kekurangannya di One UI 5 masih belum support copy text dari video seperti di iOS 16. Dan untuk penggunaannya juga terasa sedikit lebih lancar dan lebih cepat di iOS 16 dibandingkan One UI 5.0. Di Samsung One UI 5 kadang masih terasa kurang smooth saat proses seleksi teks yang ingin di-copy dari sebuah foto. Kemudian selanjutnya ada juga fitur terbaru di iOS 16 yang sangat fenomenal. Fitur ini sangat fenomenal karena bisa langsung seleksi objek dari sebuah foto di galeri dengan sangat cepat. Kalian bisa langsung tekan dan tahan di foto di galeri dan seleksi objeknya dengan sangat cepat dengan fitur terbaru ini. Dan objeknya pun akan langsung terseleksi dengan sangat cepat dan mudah. Dan untuk hasil seleksi fotonya juga terlihat sangat akurat di berbagai foto yang kita coba. Untuk fitur ini di update One UI 5 terlihat Samsung sangat berusaha untuk bisa menyamai fitur terbaru iOS ini. Hal ini terlihat dari penambahan fitur untuk buat stiker dan juga crop foto dengan bentuk tertentu. Untuk fitur seleksi objek seperti di iOS 16 sebenarnya sudah ada juga dari versi One UI sebelumnya. Hanya saja fiturnya baru bisa diakses saat edit foto saja. Dan sayangnya masih belum bisa langsung diakses dengan sekali tap seperti di iOS 16. Kemudian selanjutnya ada juga fitur setting notifikasi terbaru di One UI 5 yang tampilannya juga terlihat sangat mirip dengan setting notifikasi di iOS. Untuk setting notifikasi di tiap aplikasi di iOS yang bisa kita set di lock screen, notification center, dan juga banners, tampilannya sekarang terlihat cukup mirip di versi One UI 5.0. Di sini juga terlihat ada setting lock screen, badge, dan juga pop-up notification. Untuk tampilan setting notifikasi dengan gambar seperti ini juga terlihat cukup mirip dengan tampilan setting notifikasi di iOS. Kemudian selain itu ada juga setting bahasa untuk tiap masing-masing aplikasi seperti di iOS yang sekarang juga akhirnya dihadirkan di versi Android 13 di Samsung One UI 5 ini. Dan sejauh ini walaupun terlihat banyak fitur iOS 16 yang diadopsi oleh One UI 5 setelah perilisannya, ternyata ada juga beberapa fitur yang baru ada di iOS baru-baru ini, padahal di Android fitur ini sudah ada sejak lama. Contohnya seperti fitur persentase baterai yang baru dihadirkan di iOS 16. Kemudian ada juga fitur Always On Display terbaru di iOS 16. Dan sekarang fitur Always On Display ini di versi iOS 16.2 beta. Untuk tampilannya terlihat sudah sangat mirip dengan penerapan Always On Display di Android yang sudah lama menerapkannya lebih dulu. Untuk cek perbandingan tampilan Always On Display di Android dan iOS terbaru ini, kalian bisa langsung cek di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.